Oke, kita masuk ke stratified random sampling ya, atau kita biasa menyebutnya sebagai stratifikasi. Nah, kapan kita menggunakan stratified random sampling? Nah, ini biasanya populasi itu kita masukkan ke dalam subgroup atau grup-grup yang heterogen. Nah, misalnya sebagai contoh seperti ini. Kalau misalnya di dalam sebuah bank itu kita punya struktur di mana mulai dari CEO, kemudian senior manager, middle manager, supervisor, sampai ke staff. Itu biasanya bentuknya piramid seperti itu. Jadi mungkin CEO hanya 1 orang, kemudian senior manager ada 10 orang misalnya. Kemudian yang paling banyak itu tentunya adalah di level staff. Pada saat kita ingin membuat kajian misalnya tentang pengambilan keputusan tentang sebuah kebijakan, artinya kebijakan itu harus bisa mengcover semua level. Apalagi kita bicara kebijakan itu tentunya adalah ada di level manajerial menengah ke atas gitu ya. Kalau kita menggunakan pengambilan sampelnya, misalnya menggunakan SRS, simple random sampling, itu di mana setiap unit yang ada di dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel, maka bisa jadi di level senior manager yang memang jumlahnya sangat sedikit, itu ada kemungkinan tidak terambil sebagai sampel. Padahal kalau kita mau membuat kebijakan, suara dari setiap level manajerial itu harus terambil sebagai sampel. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya stratifikasi. Kita misal punya top management di mana totalnya ada 10 orang. Lower management misalnya kita punya total 30 orang. Kemudian clerks ada 70 orang, sekretaris ada 35 orang. Sehingga total populasinya adalah sebesar 145 orang. Nah, bagaimana kita mengambil sampel dari keseluruhan ini? Bisa jadi kita melakukannya secara proporsional. Jadi misalnya gini, dari top management 10, kalau kita mau mengambil sampel sebanyak 50, artinya sepertiganya. Jadi more or less, dari top management 10 itu kita proporsinya mengambil sebanyak 3 sampel. Di mana pengambilan 3 sampel ini untuk setiap grup dilakukan secara random. Nah, untuk lower management, sepertiganya tentunya dari 30 adalah 10, kemudian untuk clerks itu more or less besar 25 kalau sepertiganya, kemudian sekretaris 12, sehingga kalau kita jumlahkan maka sampelnya ada sebanyak 50. Bisa jadi kita juga melakukannya tidak proporsional. Karena apa? Kalau misalnya top management kita ambil 3, padahal misalnya ini adalah kebijakan yang memang levelnya strategik. Tentunya kita memerlukan suara yang lebih banyak dari level top management. Boleh saja misalnya kita mengambil disproporsional. Sehingga top management kita bisa ambil 6 misalnya. Kemudian lower management 15, nah yang bawahnya kemudian kita atur sedemikian rupa supaya nanti misalnya sampel yang terambil memang sebesar 50. Nah, sehingga kalau kita melakukan stratifikasi seperti ini, setiap level atau setiap grup yang ada di dalam populasi kita itu bisa terwakili, sehingga bisa menggambarkan karakteristik dari populasi yang ada. Oke, metode sampling untuk probability sampling yang lainnya yaitu adalah double sampling. Nah, kapan kita menggunakan double sampling? Biasanya kalau kita menginginkan informasi lebih lanjut dari sampel tersebut. Misalnya contohnya kita sudah mengambil data secara SRS, simple random sampling, kemudian ternyata datanya tidak lengkap atau kita memerlukan informasi tambahan, nah sehingga kita bisa mengambil kembali dari sampel yang sudah ada itu, kita ambil lagi sampel yang berikutnya. Ini namanya sebagai double sampling. Kemudian metode yang lainnya namanya adalah systematic sampling. Nah, systematic sampling ini biasanya digunakan pada proses produksi. Kita ingin melakukan quality control. Nah, misalnya gini, ada serangkaian produksi. Nah, kita biasanya ingin mengeluarkan, karena kita tidak mungkin untuk mengecek semuanya, maka misalnya di dalam bahan berjalannya itu kita mengambil produk yang ke-7 atau kelipatan 7.
Jadi misalnya begitu masuk ke produk 7, kita ambil dia sebagai sampel, kemudian berjalan lagi nanti kita ambil produk yang ke-14, produk yang ke-21 dan seterusnya. Ini kita menyebutnya sebagai systematic sampling. Hati-hati dengan systematic sampling, ini biasanya bisa jadi ada sifatnya bias gitu ya. Karena bisa jadi misalnya kalau di production nih, dia tahu misalnya, ini kalau produk yang ke-7 atau kelipatannya ini pasti bagus gitu ya, pasti harus bagus, sehingga dia pasti akan dijadikan sampel, sehingga dia akan memperbagus produksi yang memang secara sistematik akan terambil sebagai sampel gitu ya, sehingga perlu cara-cara tertentu pada saat kita melakukan systematic sampel, biasanya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau modelnya secara random. Jadi mungkin hari ini kita misalnya line keberapa, ke-7, besoknya line ke-10 dan seterusnya. Oke ya, sekarang kita masuk ke non-probability sampling. Nah, tadi kita bicara kalau probability sampling dengan berbagai macamnya tadi ya, itu tentunya akan lebih highly representatif gitu ya, dan dia bisa melakukan generalisasi. Tapi kita punya pilihan, kita punya alternatif untuk melakukan sampling itu dengan non-probability sampling. Nah, kapan kita boleh menggunakan non-probability sampling? Ini biasanya digunakan kalau kita menggunakan populasi yang kecil gitu ya. Atau bisa jadi kita memang sulit untuk mengakses data tersebut gitu ya. Atau pada saat kita sebetulnya tidak perlu melakukan yang namanya generalisasi. Jadi kita tidak sembarang bisa menggunakan non-probability sampling. Jadi syarat-syarat tadi itu memang harus terpenuhi. Nah, ada apa saja di dalam non-probability sampling? Di antaranya itu adalah ada yang namanya convenience sampling. Jadi convenience sampling ini caranya adalah bagaimana kita mengambil informasi secara cepat dan efisien, di mana datanya tidak perlu melakukan generalisasi. Nah, ini kalau kita menggunakan convenience sampling biasanya kalau kita melakukan studi di mana penelitiannya adalah berupa eksploratory gitu ya. Jadi digunakan kalau memang kita mau mendeskripsikan data. Oke, metode berikutnya yang ada di non-probability sampling selain convenience sampling itu adalah purposive sampling. Nah, purposive sampling ini biasanya memang kita punya spesifik target groupnya gitu ya. Dimana di dalam purposive sampling ini ada beberapa cara, yaitu bisa kita melakukan judgment sampling, bisa kita melakukannya menggunakan snowball sampling, atau kita bisa melakukannya menggunakan quota sampling. Judgment sampling itu seperti apa? Judgment sampling itu misalnya gini, kalau kita mau melakukan penelitian tentang misalnya 4G gitu ya, misal. Nah, kalau kita sembarang mengambil responden yang tidak mengerti tentang 4G, tentunya tidak bisa menjelaskan tentang studi tersebut gitu ya, sehingga kalau kita bicara tentang spesifik target, maka kita bicara judgment sampling, kita harus mengambil responden yang memang paham tentang 4G tersebut, sehingga kita menyebutnya sebagai judgment sampling. Nah, kemudian ada yang namanya snowball sampling. Snowball sampling itu gimana? Dia jadi seperti bola salju gitu ya. Jadi dari awalnya kita hanya mengambil kecil, kemudian dia akan membesar gitu ya. Mungkin sering kita melihat misalnya ada orang yang memberikan slayer misalnya di mall-mall gitu ya. Nah, itu makin lama makin banyak yang tersebar gitu ya. Nah, biasanya snowball ini digunakan untuk kalau kita ingin mengetahui informasi lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian kita bicara kuota sampling. Nah, kuota sampling ini biasanya memang dari awal peneliti sudah menentukan sampelnya berapa gitu ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya tadi kita bisa juga bicara menggunakan stratifikasi tapi with convenience gitu ya. Kita udah, kalau misalnya ada di dalam sebuah struktur, kita udah kuota nih, kalau misalnya level manajerial berapa, level clerk berapa misalnya. Seperti itu memang sudah disiapkan oleh
penelitinya untuk melakukan ini. Tapi sekali lagi saya cerita bahwa non-probability sampling ini hanya boleh dilakukan tadi kalau misalnya populasinya sangat kecil, datanya sulit untuk diakses, tidak perlu melakukan generalisasi. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang metode sampling dan metode sampling, bagaimana kita cara melakukan pengambilan sampel dari sebuah populasi. Jadi bukan ngambil asal ngambil gitu, enggak ya. Tapi kita punya metode yang memang nanti kita bisa mendapatkan sampel yang representatif, sampel yang bisa menggambarkan atau mewakili populasinya. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini anak-anak. Kita ketemu lagi mungkin di video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.